Pada ngapain ya itu? Kok rame-rame banget? Loh, kok pada selfie-selfie sih? Aku gak diajak. Kita kan satu tim, harusnya aku diajak selfie dong. Aduh. Ngomong-ngomong soal selfie, bentar-bentar. Pak Ganjar nih selfie-selfie sama Pak Prabowo, Pak Jokowi terang-terangan gini, apa nggak takut bikin Bu Puan sakit hati? Tapi bukannya kemarin Bu Puan juga sudah digelarkan karpet merah nih buat maju pilpres sama partainya. Nah, kalau Pak Ganjar maju pilpres, Bu Puan gimana dong? Kan nggak mungkin satu partai ngajuin 2 capres. Kenapa ya kok PDIP terkesan menggebu-gebu banget buat nyalonin Puan? Padahal kan survei membuktikan kalau Ganjar punya elektabilitas yang lebih tinggi daripada Puan. Hayo, gimana dong PDIP? Tapi emang gak main-main sih, elektabilitas Pak Ganjar selalu berada di 3 besar terus nih. Pada Januari 2023 lalu, bahkan elektabilitas Pak Ganjar melampaui seniornya yakni Pak Prabowo dengan angka 25,3%. Sedangkan Pak Prabowo ada di angka 18,1%. Iya, terkait dengan soal Ganjar Prabowo itu cukup menarik sebetulnya. Dalam simulasi survei misalnya, lebih cenderung hasil survei Voxpol pun sebetulnya Ganjar Prabowo dengan Prabowo Ganjar itu 2 hal yang berbeda. Sehingga potensi elektoral yang cukup potensial dan cukup menjanjikan itu adalah Ganjar Prabowo, bukan Prabowo Ganjar. Karena apa? Dari semua survei yang muncul, termasuk survei Voxpol Center, itu Ganjar elektabilitasnya lebih menjanjikan, lebih potensial dan lebih punya kans dibanding Pak Prabowo. Yang kedua, termasuk figur baru ya, track record beliau sebagai kepala daerah juga cukup menjanjikan, sehingga beliau juga adalah kader partai, menjadi penentu juga di PDIP. Jadi menurut saya ini ideal saya, sebetulnya ideal saja. Kalau Ganjar Prabowo ideal, Prabowo Ganjar juga cukup ideal. Cuma untuk posisi capres dan cawapres tidak ada persoalan, tetapi konteks capres itu ada masalah karena semuanya tidak ada yang mau mengalah, karena positioning mereka Pak Prabowo ingin sebagai capres dan begitu juga Mas Ganjar pasti inginnya sebagai capres karena itu gengsi politik juga, bagi itu marwahnya PDIP juga. Nggak mungkin kadernya tiba-tiba partai nomor urut 1 ya, pemenang pemilu tiba-tiba menjadi cawapres. Bagaimana mungkin secara psikologi politik kader-kader PDIP di lapangan tiba-tiba harus mengkampanyekan caleg-caleg, mengkampanyekan Pak Prabowo. Dan begitu juga mungkin agak kesulitan juga kader-kader Gerindra tiba-tiba dipaksa untuk mengkampanyekan yaitu Ganjar sebagai calon presiden. Melihat kedekatan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang semakin erat, ternyata banyak juga loh yang menyarankan bapak-bapak ini untuk berduet. Duet ini bahkan diprediksi mampu menguasai sebagian suara pemilih di Indonesia. Tapi tujuan memang satu, partai yang gak sama. Gak ada yang mau ngalah jadi cawapres. Pokoknya kandidatnya harus capres. Bapak-bapak ini apa gak mau dicoba dulu sih? Cuma persoalannya yang tidak indah itu adalah simulasi siapa yang akan menjadi capresnya. Itu yang tidak duduk. Karena apa? Karena semuanya ingin menjadi capres. Tidak akan ada yang mengalah menjadi capres. Itu yang membuat simulasi ini agak kesulitan. Kok rasa-rasanya saya merasakan ini akan sulit titik temunya, kliknya. Tetapi saya pikir kalau memang nanti Pak Jokowi yang minta misalnya, Pak Jokowi yang menginginkan besok, ya kita nggak tahu. Misalnya Pak Prabowo sebagai selama ini kan sangat tegak lurus dengan Pak Jokowi misalnya. Kalau Pak Jokowi yang minta Pak Prabowo untuk mengalah, misalnya mundur, ya udah sebagai wakil presiden tapi ini lebih pasti dibanding sebagai capres tapi tidak ada kepastian untuk menang. Nah itu mungkin saja terjadi. Mungkin Pak Prabowo mau karena kemarin saja jadi menteri
pertahanan aja Pak Prabowo mau, apalagi menjadi calon wakil presiden atau menjadi wakil presiden masih punya positioning yang cukup menarik. Ya udahlah Bu Puan, kalau rakyat memang mintanya Pak Ganjar, sabar dulu ya Bu. Emang mungkin belum rezekinya kali. Dan buat bapak-bapak yang mau berduet nih ya, apa nggak mending dicoba dulu sih Pak? Tapi buat Indonesia, kok coba-coba sih?